anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Kita akan memulai pembelajaran kita ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu silakan kepada Rehat untuk memimpin doa dan sekaligus nyanyi. Ya, mau nyanyi apa Rehat? Ya. Pancasila Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Satria proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, raya umat Nusantara. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ibu guru kita beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Ibu silakan dulu. Kita memulai pembelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Rehat, Hadir, Bu. Nisa, Hadir, Bu. Dipa, Hadir, Bu. semua hadir kan? Ada teman yang nggak hadir? Tidak ada. Tidak. Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, Bu. Udah sarapan tadi pagi? Sudah, Bu. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita ya. Iya, Bu. Terlebih dahulu, Ibu berikan suatu motivasi kepada anak-anak semua. Motivasi hari ini, belajarlah dengan giat supaya masa depan anak-anak semua sukses. Jadi harus belajar dengan giat. Ibu tanya dulu untuk anak-anak Ibu, apakah masih ada yang ingat dengan materi minggu lalu? Tidak ada? Tidak ada yang ingat materi minggu lalu? Oke, Ibu ulang ya materi minggu lalu. Materi minggu lalu di halaman pertama. Coba buka bukunya halaman pertama. Halaman pertama. Ya. Di situ apa judulnya? Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Minggu lalu Ibu terangkan tentang Pancasila. Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia yang berperan untuk kedaulatan Indonesia. Siapa yang tahu urutan Pancasila? Ya, Rehat, silakan. 1. Ketuhanan Indonesia. 2. Indonesia negara terhadap 3. Persatuan Indonesia. 4. Keadilan sosial yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi Indonesia. Oke, benar yang dibilang Rehat, yaitu benar. 1 tadi ketuhanan Yang Maha Esa. 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 Persatuan Indonesia. 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat ya. Indonesia. Udah paham semuanya kan? Sudah, Bu. Mengerti anak-anak tentang materi tadi? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut pembelajaran kita hari ini ya. Buka bukunya halaman 13. Ya. Ibu mau anak-anak membaca satu-satu. Judulnya apa di halaman 13? Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Ya.
Di pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sampai ketuhanan yang Maha Esa. Ibu mau Dipa yang membaca. Ya. Yang kedua, kemanusiaan sampai persatuan Indonesia. Rehat yang membaca. Dan yang ketiga, kerakyatan sampai keadilan sosial. Nisa yang membaca. 1. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dan ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta berserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adalah Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Ketiga, persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku, bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dan musyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas kemusyawaratan dan asas kekeluargaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang dalam mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tadi anak-anak semua sudah membacakan. Yang pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. ketiga, Persatuan Indonesia. keempat, Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam kemusyawaratan perwakilan. kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, Ibu terangkan dulu yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Di dunia ini pasti kita mengaku bahwa Tuhan itu sebagai pencipta. Jadi kita harus taat kepada Tuhan kita. Coba baca dulu, coba buka dulu bukunya di Ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Berarti kita harus mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta kita. Tidak ada satupun orang yang menganggap Tuhan itu bukan pencipta. Jadi kita harus mengakui Tuhan sebagai pencipta. Apa contoh dari ketuhanan yang Maha Esa? Ibu beri. Yuk, Rehat. Kita tidak mengganggu orang yang lagi beribadah. Ya, oke. Beribadah. Benar. Rehat, apa lagi? Tidak memuji Tuhan karena berbeda agama. Baik. Nisa, tahu? Tidak tahu. Oke. Ibu jelaskan.
Contoh dari ketuhanan yang Maha Esa itu dicatat ya. Ayo tulis. Contoh ketuhanan yang Maha Esa. 1. Menjauhi larangan dari Tuhan yang Maha Esa. 2 tadi apa, Rehat? Tidak boleh mengejek teman yang berbeda agama. ya, tulis. Tidak boleh mengejek teman yang berbeda agama. 3, siapa yang tahu? Tidak boleh mengganggu orang yang berbeda. Ya, tulis. 3, tidak boleh mengganggu teman yang sedang beribadah. Baiklah, Ibu jelaskan yang kedua. Tulis. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini maksudnya, misalnya Dipa dan Nisa mempunyai kedudukan yang sama. Nisa sama Dipa sama-sama perempuan. Apa menjadi kewajiban dan hak dari Nisa dan Kewajibannya membantu orang tua. ya. Nisa, apa kewajiban Nisa di dalam keluarga? Coba, ayo. Menolong orang tua. Menolong orang tua. Hak kan di sini mempunyai hak dan kewajiban. Hak Nisa, hak Dipa apa di dalam keluarga? Membersihkan rumah. Bukan itu bukan hak. Mendapatkan kasih sayang. Ya, benar. Nisa? Tahu? Siapa yang tahu hak? Hak? Apa hak? Ibu jelaskan ya. Hak itu yang harus kita dapatkan, Ya. Kalau kewajiban? yang kita perbuat. Ya. Jadi hak adik-adik, anak-anak ibu yang ada di rumah itu mendapatkan kasih sayang. Ya. Kedua, mendapatkan Makanan dan minuman. ya. Ketiga, mendapatkan pendidikan. Berbicara tentang hak berarti ada kewajiban. Kewajibannya apa? Yang ada di rumah. Membantu orang tua. Ya, membantu orang tua. Kedua, menolong orang tua. Ketiga, Tidak melarang orang tua. ya benar. Itu adalah hak dan kewajiban. Berarti antara Nisa, Dipa, dan Rehat itu sama-sama manusia. Yang membedakan adalah apa yang membedakan? Ciri-cirinya. Yang membedakan adalah jenis kelaminnya. Yang membedakan adalah agama. Dan yang membedakan itu adalah hak dan kewajibannya. Itu yang menjadi pokok utama dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke? Anak-anak semuanya bisa nulis contoh dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Tulis. Yang pertama, berani membela kebenaran. Kedua, mengembangkan sikap hormat dan bekerja sama dengan teman. Ketiga,
mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Baik, Ibu lanjut lagi. Yang ketiga isinya Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Jika anak-anak Ibu ini di sini tidak bersatu, pasti ada perselisihan. Pasti ada pertengkaran. Maka anak-anak Ibu di sini harus bersatu. Bukan bersama, bersatu. Ya, bersatu. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda jenis kelamin, berbeda ras, harus tetap bersatu karena itu yang akan menjadi pokok dalam persatuan Indonesia. Ibu jelaskan contohnya. Satu, memajukan pergaulan antara sesama. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban bagi teman. Ketiga, cinta tanah air. Cinta tanah air. Ya, oke. Baik, lanjut ke 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Coba bacakan Dipa, apa yang dimaksud kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat? Merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Ya. Musyawarah dan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan itu didengar perkataan Ibu. Asas kekeluargaan dan asas musyawarah. Asas kekeluargaan itu berarti berunding, memiliki satu pendapat. Kalau asas kekeluargaan tidak ada yang saling menuduh. Misalnya Dipa dan Rehat berbeda pendapat, lalu Dipa tidak cocok itu, tidak bisa itu pendapat seperti itu, harus seperti ini, seperti ini. Tidak bisa, harus memiliki kekeluargaan. Asas kekeluargaan itu harus sama. Ya, contohnya tulis yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Tiga, saling menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan. Butir kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yuk bacakan Nisa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan watak masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau keadilan sosial ini kita harus adil. Apapun yang anak-anak Ibu lakukan di tempat dimanapun harus adil. Jangan ada yang memecahkan pertemanan karena tidak adil.
Mengerti anak-anak Ibu? Ibu. Mengerti? Ngerti ya? Harus adil. Tidak ada satupun dari anak-anak Ibu ini yang tidak adil ya. Oke? Bagi anak-anak Ibu yang sudah paham apa yang sudah Ibu paparkan, coba. Baiklah, untuk Rehat, apa yang Rehat pahami? Bisa tahu tentang hak dan kewajiban. Ya, apa itu kewajiban dan hak? Kewajiban itu yang kita perbuat. Ya. Hak itu yang kita lakukan. Ya. Dan juga Bu, ada juga yang saya tahu yang dicontoh perusahaan yang ada di mana Bu, yaitu contohnya berani membela kebenaran. Ya. Cuma itu? Ada juga Bu, contoh ketuhanan yang Maha Esa, tidak boleh mengejek teman beda agama. Anak-anak Ibu yang lain, apakah sudah paham? Kalau sudah paham anak-anak Ibu, Ibu kasih tugas ya. Buka bukunya halaman 17. Ya, itu dikerjakan, Ibu tunggu 15 menit atau 20 menit. Mari kerjakan. Kalau ada yang tidak paham, boleh tanyakan kepada Ibu. Ya, anak-anak Ibu yang udah selesai, kumpulkan ke depan bukunya. Bagi buku konten. Ya. Ibu panggil ya buku Dipa Saragi. Buku Nisa Anissa. Ini kan? Buku Rehat Saragi. Baiklah, yang dapat Ibu simpulkan dari materi sekarang, pembahasan sekarang, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita harus melakukan butir-butir Pancasila yang sudah Ibu terangkan tadi. Contoh-contohnya sudah Ibu terangkan. Jadi untuk anak-anak Ibu, harus anak-anak Ibu melakukan contoh-contoh dalam Pancasila supaya anak-anak Ibu di tempat ini dapat menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pandai dan taat akan perintah Tuhan, perintah orang tua. Itu yang menjadi pokok pembahasan kita hari ini. Itu yang menjadi kesimpulan kita hari ini. Kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu kasih PR-nya untuk pekerjaan di rumah. PR-nya yaitu kerjakan halaman 21. Kerjakan halaman 21, itu yang menjadi PR. Sampai halaman 22. Baiklah, kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu silakan kepada Dipa untuk membawa doa. Teman-teman, mari kita berdiri. Mari
Mari kita bersatu dalam doa sesuai agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru kita. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Ibu silakan duduk. Oke, jangan lupa ya untuk tugasnya. Oke. Apa pembelajaran selanjutnya? Matematika. Tetap semangat, jangan menyerah ya. Oke, ibu berangkat, ibu ke kantor ya. Ya, Bu. Pancasila.